Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan ya pergerakan perkembangan Pi Network yang terbaru pada hari ini. Dan di sini ada berbagai macam informasi demi informasi yang saya katakan atau menurut admin pribadi ya ini cukup lumayan penting ya. Ini juga berkaitan dengan progres perkembangan Project Pi ke depannya untuk bisa menjadi salah satu cryptocurrency dan juga currency ya untuk pembayaran yang kadang-kadang sebagai pembayaran secara global internasional. Nah, di sini apakah benar-benar bisa realistis untuk Project Pi Network itu akan open mainnet ya? Nah, silahkan disimak sampai akhir ya rekan-rekan bagi yang masih ingin menantikan perkembangan Project Pi Network itu sendiri. Nah, di sini cukup mantap sekali. Dan di sini informasi yang pertama admin akan mengambil daripada Twitter ya, yaitu Pbridge org ya. Nah, di sini ada top Pi mining country in the world. Nah, jadi di sini itu juga bisa dikatakan untuk Pi Network Coin itu sangat fenomenal ya. Ini terbukti masih komunitasnya menduduki peringkat yang pertama, bahkan setara dengan Binance Exchange ya, yaitu 50 juta user atau akun yang ikut mining Project Pi. Dan negara-negara penambangan atau negara-negara yang melakukan mining Pi terbaik di dunia. Nah, di sini ada jaringan Pi menjadi semakin populer dan juga menjadi tren dalam industri kripto yang terbaru, seperti yang terlihat pada munculnya beberapa negara di seluruh dunia dengan tingkat partisipasi yang sangat signifikan dalam penambangan koin Pi. Kemudian ini juga diselidiki ya oleh daripada Pbridge tentang negara-negara mana yang paling banyak menambang koin Pi ya, dan juga memeriksa aspek-aspek kontribusi terhadap pengembangan komunitas yang kuat di negara-negara tersebut. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat ya. Nah, ini juga ada semacam sesi video. Yang pertama di sini jelas kita bisa melihat rekan-rekan tentang negara yang bisa dikatakan mensupport koin Pi ya dengan komunitas yang terbaik. Nah, kita juga bisa melihat yang pertama adalah Korea Selatan karena memiliki node yang terbanyak ya untuk hari ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi untuk urutan yang kedua. Yang kedua di sini ada negara Jepang ya. Nah, ini juga ada semacam 30.000 ya rekan-rekan. Nah, sekali lagi di sini cukup mantap. Kemudian Cina menduduki peringkat yang nomor 3. Nah, kemudian juga ada Singapura ya, kalau kita lihat daripada benderanya di sini ya. Nah, ini top 5 besar ya rekan-rekan. Nah, ini adalah menurut daripada Pbridge untuk komunitas kripto terbaik di dunia. Nah, kemudian di sini admin kembali mencoba ke informasi berikutnya ya. Kali ini membuka daripada Twitter Pi Network up to date. Nah, ini juga ada informasi 9 jam yang lalu. Informasi yang berkaitan dengan roadmap. Nah, rekan-rekan juga bisa dicek and recheck ya. Nah, di sini ada breaking news pengumuman Pi Network tentang peta jalan produk, pandangan ke belakang dan juga jalan ke depan ya. Ada rencana peluncuran peta jalan atau roadmap versi 1 dirilis pada pertengahan hingga akhir Oktober. Kemudian versi kedua dirilis pada bulan Desember. Nah, ini juga ada semacam website ya, mainpi.com blog. Jadi ini mungkin ada informasi yang sedang viral pada hari ini. Nah, kita coba cek saja ya, ini websitenya adalah website resmi mainpi.com. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, kita diarahkan pada halaman seperti berikut ini rekan-rekan. Kita coba untuk melakukan terjemahan. Mengumumkan peta jalan produk Pi Network ya, melihat ke belakang dan jalan ke depan. Nah, ini adalah informasi atau dalam situs web resmi mainpi.com. Kemudian ini adalah 9 Oktober ya. Nah, ini juga banyak sekali informasinya. Mengumumkan peta jalan produk jaringan Pi melihat ke belakang dan juga jalan ke depan. Core Team akan merilis peta jalan berbasis pencapaian untuk berbagai produk dan juga program jaringan Pi yang akan diterapkan dalam 2 versi. Ini dibuat untuk memberikan lebih banyak transparansi kepada para pionir. Peta jalan ini akan berisi daftar pencapaian masa lalu, kemudian proyek yang sedang berjalan dan juga upaya di masa depan ya. Jadi ada semacam pencapaian masa lalu, kemudian yang akan berlangsung atau yang sedang berlangsung dan juga target ke depannya. Meskipun peta jalan ini tidak menyajikan garis waktu untuk open mainnet, peta jalan ini akan memaparkan beberapa tonggak penting yang lebih konkret menjelang open mainnet. Jadi di sini untuk open mainnet sekali lagi masih belum ada tanggal resminya ya, dan hanya untuk pencapaian-pencapaian secara globalnya saja.
Nah, di sini juga disebutkan rencana peluncuran peta jalan dirilis pada pertengahan hingga akhir Oktober. Versi pertama peta jalan akan mencangkup 2 komponen. Yang pertama, pencapaian masa lalu dan saat ini dari berbagai produk dan proyek PI dijadwalkan untuk rilis bulan Oktober. Versi awal ini akan fokus menyampaikan pekerjaan yang telah dicapai dan apa yang saat ini kami fokuskan. Dan hal ini berfungsi sebagai gambaran yang transparan mengenai dari mana kita berasal dan akan kemana tujuannya, setidaknya dalam jangka pendek. Kemudian versi yang kedua ini akan dirilis pada bulan Desember. Kami kemudian akan menerima masukan dari komunitas dan meluncurkan versi kedua pada bulan Desember, di mana kami akan memperluas roadmap untuk menyertakan pencapaian di masa yang akan datang untuk setiap produk dan juga program. Kemudian ini juga akan memberikan gambaran yang komprehensif ya tentang rencana jaringan PI pada periode jaringan tertutup mainnet saat ini ya, atau fase enclosed mainnet. Dan versi kedua ini akan menguraikan fitur-fitur yang mendatang dan juga persyaratan peningkatan dan inisiatif lain yang perlu dilakukan jaringan sebelum memasuki periode open mainnet. Jadi kalau kita lihat di sini memang cukup rumit sekali rekan-rekan, dan juga cukup lumayan panjang untuk project Pi Network, atau bahkan bisa dikatakan untuk core team sendiri masih belum memiliki tanggal yang resmi ya untuk kapan open mainnet, dan hanya memberikan semacam jangkauan secara globalnya saja. Dan untuk daripada roadmap bulan November atau bulan Oktober hanya sebatas pencapaian yang telah dicapai dan yang sedang berlangsung. Sedangkan pada bulan Desember kita juga bisa mengambil kesimpulan ini mungkin ya mendekati fase berikutnya atau fase open mainnet, dan ini juga menerima daripada komunitas atau masukan dari komunitas ya untuk meluncurkan versi yang kedua menurut informasi yang ada dalam website mainpi.com di sini. Nah, tentu saja di sini rekan-rekan juga memiliki semacam pandangan tersendiri ya menurut informasi untuk yang terbaru ya, mainpi.com announcement untuk roadmap yang terbaru. Nah, kemudian sih kalau admin membuka daripada saluran Twitter Pi News Media ya yang memiliki reputasi yang sangat bagus sekali untuk pemberitaan Pi Network Coin ya. Ini tuh informasinya juga sama ya rekan-rekan, kalau kita lihat yang diberitakan oleh Pi Network Up to Date ya tentang daripada roadmap yang terbaru ya, yaitu adalah informasinya sama tentang announcement daripada pihak core team ya. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa memiliki semacam pandangan tersendiri tentang project Pi Network Coin. Yang paling penting di sini kalau kita lihat malah komunitasnya itu ya bisa dikatakan sangat ingin menantikan agar Pi Network bisa segera untuk open mainnet ya, untuk bisa dilakukan semacam barter demi barter. Apalagi di sini zamannya sedang susah ya rekan-rekan, dan kalau kita bandingkan untuk mata uang atau uang fiat ya, baik yang dikeluarkan oleh bank-bank sentral atau bank-bank dimanapun itu ya, baik di negara Indonesia, Malaysia, kemudian ya negara yang lain, tentu itu memiliki semacam konsep printing money ya, dan supply-nya itu tidak ada ya rekan-rekan. Jadi ya pemerintah bisa mencetak uang sesuai dengan regulasi ya. Kemudian untuk currency atau kripto sendiri untuk supply-nya itu sudah ditentukan di awal. Jadi ya kelangkaan itu bisa menimbulkan harganya itu naik ya, kurang lebih ya seperti itu dalam konsep dunia perdagangan ya, supply and demand kurang lebih ya seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan untuk daripada Pi News Media juga memberikan semacam voting ya tentang potensi daripada cryptocurrency di masa yang akan datang, dan yang mana yang menurut Anda yang paling potensial ya. Silahkan dipilih apakah Pi Network, apakah Bitcoin, apakah Ethereum, ataukah yang lainnya ya. Rekan-rekan bisa memberikan pendapat rekan-rekan masing-masing. Nah, di sini untuk Bitcoin sendiri ya bisa dikatakan koin yang cukup mahal dengan harga yang cukup stabil ya, terus mengalami peningkatan meskipun harganya sempat turun. Dan untuk Bitcoin sendiri untuk saat ini ya mungkin kurang lebih untuk 60 atau hampir 50% itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal besar. Kemudian juga Ethereum ini juga bisa dikatakan rajanya di APPS ya, banyak sekali smart contract yang mendompleng project blockchain Ethereum. Nah, kemudian di sini Pi Network Coin kadang-kadang merevolusi industri cryptocurrency untuk sistem pembayaran secara global ya, tapi masih belum open mainnet. Nah, jadi rekan-rekan bisa memberikan semacam voting ya, kurang lebih ya seperti itu. Dan di sini kalau admin coba pilih Pi Network ya, dan rupanya di sini untuk 78% ya, ini juga
memilih Pi Network, kemudian Bitcoin di urutan kedua 17%, kemudian juga ada Ethereum 3%, dan yang lainnya itu 2% ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan atau voting rekan-rekan ya, bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.